Diseminasi budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Langkat. Perkenalkan, saya Soekarno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Langkat dengan pengajar praktik Bapak Ahmad Khairi dan fasilitator Bapak Hermawan Wibisono. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Budaya positif bertujuan untuk menciptakan iklim pembelajaran positif di lingkungan sekolah. Hal yang mendasari saya melakukan tindakan aksi nyata ini adalah untuk mewujudkan murid dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui penerapan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas berisi nilai kebajikan universal dengan melibatkan murid untuk membentuk keyakinan kelas. Mereka diharapkan termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas, bukan sekedar untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan mereka paham akan manfaat melaksanakan keyakinan kelas untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Keyakinan kelas berisi nilai-nilai kebajikan yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah. Budaya positif. Terima kasih, hari ini masih bisa meluangkan waktu sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi sudah kita laksanakan acara pembukaan, sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Bahwasanya diseminasi itu adalah seperti menyampaikan ide, gagasan, mengimbaskan pemikiran, kemudian tentang budaya positif. Budaya suatu kebiasaan yang kita harapkan nanti di lingkungan sekolah pada murid-murid dan pada diri kita, sehingga budaya positif yang ada di diri kita itu bisa menular ke murid-murid dan bisa menjadi budaya di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, ini adalah modul 1.4. Modul pertama untuk calon guru penggerak ada 4 modul. Modul 1 itu ada 4, ini modul yang keempatnya, yaitu budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, saya Soekarno, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Langkat dari SMP Negeri 1 Seberang. Kemudian Pak Hermawan Wibisono itu fasilitator, dia seorang pengawas sekolah dari Kebumen, Jawa Tengah ya mereka ya. Kemudian ada Pak Ahmad Khairi, dia pengajar praktek, pembimbing, ya guru SMA 1 Tanjung Pura. Baik Bapak Ibu, mungkin kita sambil berjalan tapi ya relax lah pelan-pelan. Saya mungkin ini masih belum terbiasa menyampaikan sehingga nanti harus dimaklumi lah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke budaya positif, mungkin sedikit banyak kita bahas lah tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran KHD tentang pendidikan. Bahwasanya Ki Hajar Dewantara itu mengatakan pendidikan itu menuntut segala kekuatan kodrat untuk mencapai kebahagiaan anak yang setinggi-tingginya. Jadi target dari pendidikan itu akhirnya anak itu memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi bukan hanya sekedar transfer ilmu saja, tidak, tapi sifatnya menuntun. Kemudian ada dalam pendidikan itu ada yang namanya kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam ini bentuk dari lingkungan Bapak Ibu, lingkungan anak, lingkungan yang terdekat yaitu keluarga. Nah, jadi keluarga itu perannya penting sekali dalam pendidikan. Jadi kemudian setelah keluarga, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan yang lebih luas lagi yaitu lingkungan masyarakat. Kemudian kodrat zaman. Ada kodrat zaman ini
kemajuan teknologi ini juga tidak bisa diabaikan. Dia menentukan kesuksesan pendidikan dari seorang anak. Sehingga guru dia harus mengikuti juga kemajuan teknologi, mengikuti kodrat zaman ini. Abad 21 teknologi makin canggih, modern. Apa belajar dari mana saja, sumber apa saja, sehingga cita-cita dari pendidikan itu bisa tercapai dengan baik. Ya, kemudian Bapak Ibu, pemikiran IHD yang berikutnya itu budi pekerti. Ya, jadi apa ya? Pendidikan itu mencetak karakter anak, sehingga anak itu bisa belajar dari mana saja, dari lingkungan, dari budaya setempat. Tidak menonton hanya ilmu pengetahuan saja, tidak. Belajar matematika dikaitkan dengan budaya setempat juga bisa, dan lain sebagainya. Itu penguatan karakter budi pekerti. Kemudian guru ibarat petani. Jadi IHD Delantara itu mengibaratkan begini Bapak Ibu. Murid itu seperti benih. Murid itu seperti benih. Jadi benih yang disemai dalam sebuah ladang. Kalau benihnya itu berkualitas tinggi, tetapi ladangnya gersang dan tidak dirawat, kira-kira benih itu tumbuh baik nggak? Kira-kira? Enggak ya? Atau sebaliknya, benih itu biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi diletakkan di tanah yang subur, dirawat, disiram, kemudian diberi matahari sinar matahari yang cukup, kira-kira benih itu tumbuh baik. Iya. Jadi murid itu ibarat benih, sedangkan guru lingkungan itu ibarat apa ya? Perhatian, perawatan. Jadi anak yang bagus sekalipun masuk ke sekolah yang tidak diurus dengan baik, maka dia nggak tumbuh dengan baik. Jadi kalau kita anak itu biasa-biasa saja, tapi kita perhatikan dengan baik, maka dia akan tumbuh maksimal, tumbuh yang terbaik. Kemudian ada lagi pemikiran dari dokter itu menghamba pada anak atau pada murid. Jadi ada sebagian guru nanya, kok kita menghamba? Maksud menghamba itu mungkin apa ya? Terlalu tunduk atau apa gitu mungkin kalau secara garis besar, tetapi yang dimaksud KHD ini menghamba itu maksudnya berpusat kepada murid. Kalau dulu guru itu sumber belajar, tapi sekarang tidak. Murid bisa belajar dari mana saja. Guru itu sebagai pembimbing saja, dia bantu murid. Jadi bukan guru itu sumber ilmu pengetahuan satu-satunya, tidak. Dengan zaman yang begitu canggih, siswa itu bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Guru itu sebagai pembimbingnya, itu dimaksud menghamba itu belajar itu berpusat kepada murid. Kemudian ada trilogi dari Ki Hajar kita dengar Ingarso Sutulodo, Ing Madio Mangunarso dan Tutu Ihdayani. Di depan kita memberi lagi, siswa itu bisa belajar dari mana saja dan kapan saja. Guru itu sebagai pembimbingnya, itu dimaksud menghamba itu belajar itu berpusat kepada murid. Kemudian ada trilogi dari Ki Hajar kita dengar Ingarso Sutulodo, Ing Madio Mangunarso dan Tutu Ihdayani. Di depan kita memberi contoh teladan, ya kan? Kemudian di tengah kita bisa mengayomi, membimbing, memberi perhatian. Kemudian di belakang kita kasih motivasi, dorongan, semangat. Jadi inilah salah satu dasar dari pemikiran KHD. Jadi salah satu untuk mewujudkan ini, kita nanti akan lebih dalam di budaya positifnya. Jadi baik Bapak Ibu, sambil kita santai-santai lah. Jadi ada pertanyaan pemantik di sini. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Ibu kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira boleh mana kira-kira menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak? Setuju. Pak Selamat setuju? Alasannya apa? Karena anaknya kalau sudah dapat hukuman berarti dia akan menambah kedisiplinan. Oke, setelah dihukum menambah kedisiplinan. Ada yang tidak setuju kira-kira? Bapak Ibu? Boleh. Pak S setuju? Setuju. Pak Wahyu? Setuju. Bu Tina? Kalau saya sebetulnya tidak setuju. Tidak setuju. Alasannya Bu, kalau boleh tahu? Menurut pendapat saya sebetulnya kalau masih bisa dengan tidak ada hukuman, Ya. kita bisa dengan cara yang lain. Misalnya dengan cara membimbingnya dulu. Nah, boleh terus. Terus itu apabila anak itu tadi belum bisa juga, kita
lebih solusinya. Menurut pendapat saya. Oke. Terima kasih. Bu Tina tadi tidak setuju, jangan langsung dihukum, dikasih bimbingan pengarahan gitu Bu ya. Oke, nah nanti kita bahas lebih dalam. Kita lanjut dulu. Kira-kira kalau anak dihukum, udah pasti dia mengikuti cara kita. Kira-kira Bu Ibu? Belum tentu. Oke, kita lanjut dulu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Contoh, disuruh memetik sampah, disuruh membaca, bersihkan halaman. Kira-kira itu bisa meningkatkan kedisiplinan anak nggak? Ini hukumannya positif. Suruh petik sampah, suruh baca, suruh apa? Kira-kira bisa meningkatkan disiplin anak nggak? Setuju atau tidak? Saya setuju. Setuju Pak ya? Pak Wan, kira-kira Pak Wan? Setuju? Ya, boleh kita lanjut. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita beri penghargaan, hadiah. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju. Alasannya Bu Ana boleh. Setuju kenapa? Apa ya? Tidak apa. Setuju karena kalau ketika kita ngasih dia penghargaan bukan hanya materi ya, maka bisa berupa sanjungan, pujian, ya pasti itu memberikan stimulus di benak dia. Saya yakin itu. Masih itu aja, kita nggak usah bicara penghargaan berupa benda ya. Pujian, sanjungan itu pasti memberikan dorongan ke dia untuk lebih semangat. Dan dia pasti senang itu. Dengan dia senang, itu motivasi. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi penghargaan itu bisa memotivasi anak, gitu ya. Kira-kira ada yang setuju? Penghargaan itu, hadiah itu bisa, bisa meningkat disiplin, tapi nggak setuju? Bu Lisa? Setuju. Oke. Baik, Bapak Ibu, nanti kita akan lebih dalam di restitusi ini. Kemudian sebelum kita lebih dalam ke 3 pematih tadi, coba kita ada permainan. Nanti Bapak Ibu siapkan pulpen, saya bagi kertas. Ya, satu-satu. Bawa satu-satu Pak. Satu orang satu kertas. Kemudian kita mainnya berpasangan. Jadi nanti misalkan Parois sama Bu Tina, kemudian Pak Ayun sama Bu Coro, Bu Widya, sama Bu Lisa sama Bu Sulis, saya sama Pak Wan. Baru nanti Pak Selamat sama Bu Eka, Bu Ana sama Bu ini. Ya. Apa isinya? Permainan yang namanya coba buka permainannya. Coba buka. Jadi saya minta Bapak Ibu tuliskan satu kata yang paling berharga, yang menurut Ibu sangat berharga, penting untuk kita. Ya boleh saja rahasia, ditulis di kertas itu. Kemudian Bapak Ibu genggam. Sudah? Nanti setelah Ibu tulis satu kata saja, kalau mau satu kalimat silahkan, satu kata saja yang berharga, yang penting dalam kehidupan kita, tulis. Kemudian bermain contoh Pak KS sama Pak Wan. Pak KS A, Pak Wan B misalkan. Pak KS tugasnya itu menggenggam kertas tadi, menggenggam, jangan dibuka, mempertahankan ini tadi, kertas tadi. Tugas Pak KS. Kemudian tugas Pak Wan, kawannya, membukanya, berusaha ingin tahu, baik dengan cara lembut, dirayu, diberi imbalan, diberi uang, dengan cara yang lebih keras lagi, misalkan dimarah, yang lebih keras lagi, terserah. Yang penting Pak Wan tugasnya ingin tahu isi dari tulisan atau dalam genggaman KKS. Ya, silakan ditulis dulu. Nanti kita akan praktekkan 30 detik saja. Itu benda apa tadi? Terserah, sesuatu berharga boleh. Ya benda, sifat apa ada. Yang rasa berharga, yang harus kita pertahankan. Nah, maka tulis saja situ. Yang apa saja boleh. Boleh benda, boleh sifat, boleh keinginan, boleh nama seorang, terserah. Yang penting sesuatu yang kita anggap berharga dalam hidup kita yang harus kita pertahankan, dan orang lain berusaha untuk mengetahui membukanya. Silakan ditulis, Bapak Ibu.
Ya, kata kalian terserah. Sudah belum? Kita tunggu sebentar, masih ada yang tulis. Oke, Pak Wan sudah? Pak KS sudah? Sudah. Bolehlah Pak KS sama Pak Wan boleh di depan. Kita mohon untuk di depan. Ya, nanti tugasnya nanti kita coba nanti dulu. Ini yang itu Pak KS dulu. Pak Wan hanya tugasnya Pak KS menggenggam tulisannya, mempertahankan. Pak Wan merayu sebisa mungkin agar tahu tulisannya, agar Pak KS membuka atau tidak tangannya. Pak Wan merayu sebisanya, silakan. Terima kasih Ustaz. Baik Bapak Ibu, karena waktu terbatas jadi simulasi saja. Terusnya nanti bisa dibuat semuanya gitu kan. Kemudian kira-kira ketika permainan itu dilakukan, sesungguhnya siapa yang mengontrol diri kita? Si A tadi yang menggenggam, si B yang merayu. Sesungguhnya yang mengontrol si A siapa? Yang memegang atau dirinya sendiri, gitu ya? Ada nggak apa kekuatan dari si B sehingga si A bisa buka? Kira-kira Bapak Ibu, bisa nggak ada kekuatan gitu? Bisa saja. Jadi kalau ibu buka, apa alasan dibuka? Tentunya ada ya kan, alasan dibuka. Kemudian kalau dipertahankan, tentunya si A juga punya alasan untuk dipertahankan. Alasan dibuka yang tahu si A. Tetapi ketika dia dibuka, sebenarnya bukan si B yang mengontrol si A, bukan, tapi si A sendiri yang mau membukanya. Gitu ya. Ketika anak itu membuka tangannya, dipaksa harus buka, dibuka. Maka sesungguhnya bukan si B yang membukanya, tapi si A sendiri yang mau membukanya. Nampaknya saja kita mengontrol anak itu, kita beri hukuman, tetapi sesungguhnya di dalam belum terbuka, maka jangka panjang tetap negatif, tidak memberikan perubahan ke anak. Oke Bapak Ibu, jadi sesungguhnya yang mengontrol adalah si A atau anak yang menggenggam itu sendiri, anak yang bermasalah itu sendiri, bukan guru, bukan BK, bukan wali kelas, sesungguhnya anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kemudian dalam teori kontrol, yaitu William Glasser, dia mengatakan bahwasanya ilusi guru mengontrol murid. Ilusi, sebenarnya nggak betul. Hanya ilusi itu apa ya? Ilusi, hayalan, omong kosong, itulah ilusi. Kita merasa mengontrol murid ketika kita memberi hukuman ke anak. Sebenarnya ilusi. Hanya anak itu dia memberikan dirinya untuk dikontrol guru sebenarnya. Bukan dia sedang membuka dirinya, tapi dia memberikan dirinya itu hanya dikontrol orang lain. Tapi sebenarnya guru itu tidak mengontrol murid, itu hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kita kan sering mengkritik orang, ngasih saran, mereka berubah. Kita merasa pendapat saya, kesalahan saya itu ilusi. Sebenarnya yang berubah dirinya sendiri adalah orang itu sendiri, bukan orang yang kritik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, bukan.
Tidak selalu. Atau ilusi itu enggak. Kecuali orang yang kita beri penguatan itu membuka dirinya, maka itu akan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita merasa kalau kita dewasa, orang tua ke anaknya, kakak terhadap adik, guru terhadap murid, hak memaksa. Ayo tulis di halaman sekian, itu ilusi. Kalau mereka tidak mau, ya nggak akan ditulis. Mereka mau, mereka yang membuka dirinya, bukan guru itu yang memaksa. Tidak. Oke, ini sekedar gambaran dari teori kontrol. Kemudian, Bapak Ibu, stimulus respon kemudian dibandingkan dengan teori kontrol. Stimulus respon ini yang terjadi yang kita alami. Kemudian teori kontrol yang seharusnya. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nampak Bapak Ibu tulisannya? Nampak ya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang sering. Tapi yang seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang yang lain tentang dunia ini, maksudnya menghargai pandangan yang berbeda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Buruk itu suatu kesalahan. Kemudian di teori kontrol ini semua perilaku memiliki tujuan. Anak itu kita sadarkan bahwasanya ketika dia buat kesalahan, sebenarnya itu sedang menuju suatu yang nggak betul. Tujuannya itu dia dipahamkan. Sebagai besar anak yang punya kesalahan, mereka itu nggak sampai berpikir di akhir tujuannya, sehingga mereka ya seenaknya aja buat kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang mengontrol itu kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita bujuk paksa, padahal kolaborasi dan konsensus, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Di teori kontrolnya, model berpikir menang kalah. Pada teori stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Tapi di teori kontrol menang-menang. Jadi ketika anak buat masalah, dua orang yang berantem misalnya Bapak Ibu, maka waktu selesaikan itu ada yang menang kalah, ada yang salah, ada yang benar gitu ya. Tetapi di teori kontrol ini nanti dua-duanya menang, dua-duanya dikuatkan lagi. Nanti ada kita akan bahas lebih dalam lagi. Baik Bapak Ibu. Kemudian sedikitlah tentang disiplin. Jadi disiplin itu bahasa Latin, artinya belajar. Kemudian, tetapi kalau kita sering menganggap disiplin itu makna dari disiplin lebih berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain. Jadi seperti keinginan mengatur orang lain, disiplin. Jadi kalau melanggar, dia melanggar disiplin, aturan. Padahal disiplin sebenarnya itu belajar. Makna dari kata disiplin itu adalah belajar. Ya, mungkin ini sudah sering kita ini ya. Kemudian, ini denah. Ini mungkin garis besar hari ini yang mau kita pelajari. Agak sedikit banyak sebenarnya. Sayang, karena ada beberapa teori. Tadi ada disiplin, kemudian teori kontrol, kemudian ada nanti nilai kebajikan. Kita akan belajar tentang keyakinan kelas sehingga anak itu sadar. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar anak, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, jadi nanti lebih dalam kita lanjutkan. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, salah satunya kita mau mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini kita akan mencapai profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, berpikir kritis, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong dan kreatif. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi yang dimaksud motivasi intrinsik itu motivasi internal dari dalam. Ketika anak itu berubah karena hukuman, nanti itu masih pengaruh ekstrinsik, eksternalnya. Kemudian kita beri imbalan pun masih pengaruh dari motivasi luarnya, eksternalnya. Jadi yang mau dibangkitkan anak, nanti kita di motivasi internalnya, yaitu intrinsiknya. Baik, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi.
Nah, sedikit kita mulai masuk ini, sudah mulai lebih serius sedikit yang ini. Teori motivasi. Sesungguhnya motivasi dalam diri manusia itu ada 3. Motivasi dalam diri itu ada 3. Boleh nggak apa-apa? Nah, boleh kalau mau keluar. Terima kasih ya ibu-ibu ya, mudah-mudahan sukses di sana ya. Kita lanjutkan sedikit lagi. Pak, oke Pak ya. Ya. Ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Menurut Diana Gosen, 3 motivasi yang ada dalam diri manusia. Yang ini juga kita jumpai di anak-anak murid kita. Yang pertama, motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan hadiah, sesuatu yang diinginkan, itu motivasi kedua. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Kalau melakukan sesuatu untuk menghindari hukuman, itu artinya masih motivasi dari luar, eksternal. Kemudian yang kedua, motivasi karena mau dapat imbalan, mau dapat sesuatu, dapat hadiah, dapat ranking, mau nilainya tertinggi. Maka itu masih dari luar, motivasinya karena orang. Maka namanya motivasi eksternal. Yang ketiga adalah motivasi internal, menghargai dirinya sendiri. Karena dia merasa butuh. Dia butuh untuk belajar, butuh menghargai kawan-kawannya dari dalam kesadaran. Itu namanya internal. Itu motivasi intrinsik yang kita harapkan bisa muncul dari anak. Inilah yang akhirnya nanti tujuannya menjadi disiplin positif. Setelah disiplin positif ini akan menjadi budaya positif. Jadi motivasi yang dari dalam. Kalau yang dari luar biasanya nggak akan mengakibatkan budaya positif. Karena ketika jadi motivasi yang dari dalam. Kalau yang dari luar biasanya nggak akan mengakibatkan budaya positif. Karena ketika dia takut sama gurunya nggak ada, dia nggak takut lagi. Ketika dia ingin mendapat ranking, setelah dia dapat, ya dia sudah selesai. Berapa hadiah, dia dapat hadiah sudah. Karena motivasi dari luar. Setelah dia main bola juara 1, setelah juara 1 ya sudah, nggak main lagi. Oke, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Menurut Raja Bayangkara, merdeka itu artinya tidak hanya sekedar terlepas dari perintah. Jadi kita diperintah orang itu namanya tidak merdeka. Tidak hanya terlepas dari perintah orang, tetapi kita cakap, kita mampu memerintah diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan merdeka. Nah, jadi tidak hanya sekedar kita lepas dari orang, tetapi kita punya kemampuan untuk memerintah diri. Itulah merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, Bapak Ibu, baik, Bapak Ibu. Nah, kita mau sedikit kira-kira apa ya perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Itu aja dulu yang 2. Restitusi nanti. Hukuman sama konsekuensi. Kita pernah dengar ya? Dihukum, mendapat konsekuensi. Kira-kira lah, Bapak pikirkan kira-kira apa bedanya, apa itu hukuman, apa konsekuensi, apa bedanya. Boleh. Pak Wahyu, apa itu kira-kira? Ya, sekedar aja yang sederhana, boleh, mas sederhana. Kira-kira atau Bu Eka kasih pandangan apa itu hukuman atau konsekuensi? Apa ya? Kita sering dengar bahwa anak itu dihukum. Kita sering juga dengan mendapatkan konsekuensi. Atau hukuman aja lah, kalau usah konsekuensi, hukuman aja. Bu Lisa boleh? Berdiri? Gak apa-apa. Hukuman aja boleh. Hukuman itu ganjaran atau sesuatu yang diberikan ketika anak berbuat salah. Itu biasanya kita buat hukuman. Konsekuensi ketika dia salah, konsekuensi berarti ada hal yang diberikan gitu. Terima kasih ya, teman-teman. Bu Sulis, apa kira-kira hukuman konsekuensi? Kira-kira ada ide yang tambahan? Pak Slamet? Kalau hukuman
dalam arti hukuman berupa tindakan yang diberikan pada anak didik. Kalau konsekuensinya akibatnya atau timbul yang diberikan. Akibat yang timbul ya, akibatnya itu hukuman juga gitu. Oke saudara, kira-kira apa hukuman pendapat? Jadi kalau hukuman itu apa ya, yang kita berikan kepada anak yang melanggar peraturan gitu ya, konsekuensi akibat yang dia melanggar jadi hukum juga gitu ya. Ya kita lanjut aja. Hukuman itu biasanya sepihak, karena seorang itu melanggar sesuatu tidak direncanakan tiba-tiba. Contoh, misal anak itu kita jumpai di luar merokok, hukum, berantem, banyak baju, sepihak ya. Hukuman ini yang menurut yang sebenarnya. Kemudian konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi ada peraturan yang sudah dibuat, kemudian melanggar, maka dia mendapat konsekuensi. Konsekuensi itu jauh lebih terhormat bagi anak daripada hukuman. Beda, namanya sama-sama hukum ini, tetapi ketika konsekuensi yang kita berikan, anak itu sudah tahu kalau saya lakukan ini, saya dapat ini, saya lakukan ini, saya dapat itu, konsekuensi. Ketika kita sudah tahu, maka kita dapat konsekuensi. Tapi kalau ketika tidak ada kesepakatan, itu hanya sekedar hukuman, apa ya harus kita terima. Nah, jadi disetujui oleh murid dan guru. Jadi nanti ada materi setelah ini itu namanya keyakinan kelas. Ada seperti peraturan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan. Sehingga ketika guru itu menerapkan sesuatu itu bukan sekedar hukuman namanya, tapi sudah konsekuensi. Konsekuensi itu di atas hukuman yang lebih terhormat pada orang yang menerimanya. Itu konsekuensi. Baik, Bapak Ibu. Jadi ini ada tindakan guru. Ini kita ceritanya diskusi lah. Kira-kira tindakan ini diberi sanksi itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Itu kira-kira. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Karena anak itu terlambat ke sekolah. Dia tulis 100 kali. Kira-kira yang diberikan guru itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Itu hukuman. Ya, kita lanjut dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Boleh jawabannya sebenarnya. Gimana? Itu tuh nggak konsekuensi. Yang masker itu kan udah ada ketentuan wajib memakai masker. Ya, Ibu baiklah konsekuensi nanti kita lihat. Ini yang lain hukuman. Bisa berbeda nggak apa-apa, namanya kita pendapat. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dicoret, diganti lah karena dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Ada konsekuensi? Konsekuensi PKS. Kira-kira membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ada yang lain? Konsekuensi itu hukuman? Proes? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini salah ketik nih, melepas sepatu seharian di sekolah sebenarnya maksudnya. Karena dia tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, baik Bapak Ibu. Kita sudah menyampaikan pendapat. Ini ya. Jadi kalau ada yang nggak pas ya kita diskusikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Hukuman. Jadi kalau konsekuensi gini, peraturan itu dituliskan, terlambat mencatat. Cuma kita biasanya tidak dicatat, maka itu hukuman kalau disuruh. Kemudian nanti mengelilingi basket 2 kali karena terlambat, hukuman. Terlambat masuk, keliling. Memang ada peraturan dilarang terlambat, tetapi tidak dituliskan kalau terlambat mengelilingi lapangan basket, maka itu hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas tugas, konsekuensi. Kenapa? Ada peraturan di kelas, istilahnya
bertanggung jawab. Biasanya nanti kita akan belajar nanti di keyakinan kelas. Setelah ini kita belajar keyakinan kelas, cara buat keyakinan kelas, kita akan belajar di situ. Itu konsekuensi, tanggung jawab. Jadi konsekuensi itu hukuman, tapi dia karena tanggung jawabnya. Dan sudah ada kesepakatan. Kemudian bersihkan tumpahan air, konsekuensi dia menumpahkan. Apa namanya? Ketertiban di kelas. Nanti ada kita cerita tentang keyakinan kelas. Murid disuruh mengenakan masker. Hukuman di apa namanya, ketika melanggar tidak ditekan sekali. Jadi dia sekitar hukuman. Kemudian tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, konsekuensinya. Sepintas mirip, tetapi sesungguhnya berbeda. Ketika sudah ada kesepakatan dilanggar, maka itu konsekuensi karena ada rasa tanggung jawab dari murid tersebut. Ya baik Bapak Ibu. Kemudian sedikit kita masuk ke restitusi. Nanti terakhir yang lebih dalam ini sekedar mengenai restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya begini, kalau dia hukuman itu apa namanya masih menjadi identitas gagal bagi murid. Hukuman, konsekuensi sudah termasuk identitas sukses sebenarnya. Dia mulai bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, itu konsekuensi. Tetapi restitusi ini itu dari dalam, penyelesaiannya dari dalam murid itu sendiri. Kemudian yang tujuannya dia dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Apa ya, enggak menanggung malu. Kalau hukuman sama konsekuensi itu masih menanggung malu dia waktu kembali itu ke kelompoknya. Bersalah berantem, menang kalah, salah benar. Tapi restitusi ini penyelesaiannya itu dari dalam diri anak. Kemudian dia dikembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Bukan apa namanya, dia menanggung malu. Sehingga restitusi ini salah satu namanya identitas sukses. Nah, identitas sukses pada murid. Baik, Bapak Ibu, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi tujuannya. Belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi kalau bermasalah itu, solusinya memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri masing-masing, bukan melihat orang lain. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ternyata anak-anak yang bermasalah itu ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nanti ada 5 kebutuhan dasar. Salah satu tidak terpenuhi, mereka bermasalah. Biasanya anak bermasalah itu salah satu aja tidak dipenuhi kebutuhan dasar, maka ada masalahnya. Masalah apa nanti diselesaikan sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Udah, restitusi itu cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan, karakter. Kemudian restitusi fokus pada solusi masalah, bukan pada solusinya, bukan fokus pada masalah. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, dikembalikan dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini sedikit aja yang ini. Jadi hukuman itu identitas gagal. Jadi orang dihukum itu merasa bersalah, apa ya, dia jadi orang gagal nanti jangka panjang dirinya. Kemudian konsekuensi itu sudah identitas sukses, sukses sama restitusi. Cuma bedanya di konsekuensi itu apa ya, ada kesepakatan yang dilanggar sehingga dia mendapat hukuman atau konsekuensinya. Kemudian di restitusi itu penyelesaiannya itu apa ya, kesadaran dari murid itu dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Mungkin sekedar aja yang ini. Ya, kita materi yang ketiga ada namanya keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kok nggak peraturan kelas gitu kita. Kan kita sering buat peraturan kelas, kesepakatan kelas, baru keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Kalau peraturan berarti apa ya? Kalau aturan kita
bisa bersama dan bisa dari luar, gitu ya aturan. Kita pernah masuk ke kota, ada lampu merah, aturannya kalau lampu merah berhenti, kalau lampu kuning hati-hati gitu ya, hijau jalan. Aturan. Waktu itu kita diajak, ngomong enggak? Enggak ya, itu peraturan. Kami sedangkan keyakinan ini melibatkan murid sendiri, melibatkan murid. Bahasanya untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Baik, Bapak Ibu. Jadi kalau secara garis besarnya peraturan kelas itu kemudian lebih luas menjadi keyakinan kelas. Dari peraturan kemudian kita ubah menjadi keyakinan, baru dari keyakinan akan menjadi lingkungan yang positif. Setelah lingkungan positif maka kita akan ke budaya yang positif. Oke, sebelum kita lanjut, kita coba balikkan konsentrasi dulu lah. Kita buat satu permainan dulu, karena sudah agak lemas-lemas sepertinya. Waktu berjalan terus, biar agak relax aja. Oke, duduk yang fokus, ya. Karena kita buat permainan melatih konsentrasi. Jadi nanti bisa juga dibuat di anak-anak. Bahasanya permainannya apa? Permainannya yaitu ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Jadi fokus supaya relax. Nah, jadi nanti ikuti dengan ikhlas, suaranya keras gitu ya. Boleh siap Bu Ibu? Boleh ya? Oke, boleh juga. Fokus, karena nanti setelah mengikuti ada juga pertanyaannya. Oke, siap? Ikuti kata-kata saya. Botol, botol, bola, bola, bola. Botol, botol, bola, bola, bola. Ya, sekali lagi. Ikuti kata-kata saya. Botol, botol, bola, bola, bola. Botol, botol, bola, bola, bola. Afwan, berapa botol? Berapa botol? Berarti Bapak belum konsentrasi. Bu Sulis, berapa bola? 3. 3. Kayaknya Bu Sulis juga belum konsentrasi. Kita ulangi. Ikuti kata-kata saya. Botol, botol, bola, bola, bola. Botol, botol, bola, bola, bola. Bu Eka berapa bola? 4. Bu Eka belum konsentrasi. Bu Lisa berapa botol? 2. Bu Lisa kayaknya belum konsentrasi juga. Dengar ya, ikuti kata-kata saya. Botol, botol, bola, bola, bola. Botol, botol, bola, bola, bola. Rois, berapa botol? 3. Belum konsentrasi. Pak Wahyu, berapa bola? 1. Lebih gak konsentrasi Pak Wahyu. Satu lagi. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Botol, botol, bola, bola, bola. Botol, botol, bola, bola, bola. Pak Selamat, berapa botol? 4. Baiklah, baiklah. 1 Pak botolnya. 1. Bu Nini, berapa botol? Berapa botol? Iya. Oh. Berapa botol? Diulang. Berapa bola? Ikut bola 15 kali. Betul matematika itu. Iya. Oke, Bu Lisa, berapa bola? Berapa bola? Ya, terima kasih. Ikuti kata-kata saya. Ya. Nggak, istilahnya nggak apa-apa, itu hanya kembalikan semangat aja yang kita dalam masalah nggak apa-apa. Main aja. Oke, terima kasih, kita lanjut. Waktu sudah berjalan terus. Keyakinan kelas ini penting kita buat di awal semester.